Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok matkul analisis laporan keuangan kelas 5B pada hari ini akan menyampaikan hasil analisis laporan keuangan PT Bali Towerindo terbuka. Ya, jadi langsung masuk aja. Ya, gambaran umum perusahaan. Jadi PT Bali Towerindo ini merupakan perusahaan penyedia infrastruktur menara telekomunikasi terkemuka di Provinsi Bali dan pelopor penyedia sarana menara yang dilengkapi fasilitas transmisi terintegrasi melalui jaringan fiber optik atau nirkabel yang senantiasa dapat mendukung kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi. Pada tanggal 13 Maret 2014, Bali Tower resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan mulai diperdagangkan dengan kode emiten Bali atau BALI. Lanjut. Nah, proses bisnis dan siklus hidup atau life cycle perusahaan. Jadi Bali ini secara konsisten terus meningkatkan kinerja bisnis dalam kegiatan usahanya seiring dengan perkembangan teknologi di Indonesia. Hal ini tercermin dengan terjalinnya kerjasama yang baik dengan para operator terkemuka di Indonesia sebagai perusahaan penunjang bisnis perseroan. Bali juga telah memperluas kegiatan usahanya melalui produk Bali Fiber yang dimiliki perseroan yang memberikan jasa layanan internet dan televisi berbayar kepada para pelanggan di berbagai sektor. Nah, melalui produk Bali Fiber itu, Bali juga telah melakukan kerjasama dengan Transvision untuk menghadirkan layanan channel televisi premium yang saat ini sudah dapat dinikmati para pelanggan Bali Fiber. Peningkatan kualitas produk terus dilakukan, perseroan untuk senantiasa dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pelanggan Bali Fiber. Nah, saat ini, Bali juga telah memiliki bisnis usaha penyewaan data center untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan di segmen korporasi. Diharapkan dengan ekspansi ini, Bali dapat terus menjadi pelopor di sektor telekomunikasi dan teknologi untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini. Nah, ini strategi perusahaannya. Strategi usaha Bali ini adalah meningkatkan rasio kolokasi menara telekomunikasi, meningkatkan portofolio menara telekomunikasi, perseroan baik melalui pembangunan dan akuisisi, meningkatkan kapasitas jaringan telekomunikasi, melakukan efisiensi operasional perseroan, meningkatkan pemanfaatan menara telekomunikasi dengan mengaplikasikan teknologi baru, menggunakan infrastruktur dan jaringan transmisi yang telah terintegrasi existing perseroan seperti layanan akses internet dan jasa lainnya. Nah, nih, SIPA nih. SIPA ada nggak? Di SIPA-nya malah keluar itu. Ya. Ya udah berarti lanjut aja langsung. Ini bagian siapa nih? Bukan gue. Udah gue udah baca dah. Lalu. Ya, jadi yang selanjutnya analisis laporan keuangan komparatif. Jadi laporan keuangan komparatif Bali tahun 2016 hingga 2019 disajikan dalam lampiran 1, 2, dan 3. Opini auditor atas laporan keuangan Bali selama 4 tahun tersebut adalah wajar. Laporan laba rugi common size disajikan dalam lampiran 5. Nah, dari grafik ini, hal yang perlu disorot lebih dalam adalah pos beban usaha dan beban pajak yang sama-sama mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut. Nah, penurunan kedua pos ini diperkirakan terjadi karena adanya peningkatan aktivitas perusahaan yang menyebabkan meningkatnya pendapatan usaha. Nah, lalu di lampiran 1 itu juga ada earning per share-nya. Jadi pada earning per share itu menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam setiap lembar saham. EPS Bali ini sempat mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2017. Namun pada tahun-tahun berikutnya selalu mengalami penurunan. EPS berhubungan berat dengan pembagian dividen. Jika EPS perusahaan cenderung kecil, maka kecil kemungkinan akan dilakukan pembagian dividen. Nah, selama tahun 2016 sampai 2019 itu, Bali tidak melakukan pembagian dividen karena labanya rendah. Ini siapa nih?
neraca Common Rise disajikan dalam lampiran 6. Proporsi aset lancar dan tidak lancar cenderung stabil. Masuk nggak sih sore? Masuk, Bud. Ada. Nah, tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan terhadap aset tidak lancar. Namun terjadi peningkatan terhadap aset lancar. Hal ini diperkirakan terjadi karena timbulnya aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi pajak yang belum dikompensasi. Sementara jika dilihat dari komposisi liabilitas dan ekuitasnya, pada tahun 2019 liabilitas jangka pendek meningkat secara signifikan. Hal ini diperkirakan terjadi karena medium ternote yang tadinya dicatat sebagai liabilitas jangka panjang mulai dicatat menjadi liabilitas jangka pendek. Lanjut deh. Oke, lanjut. Nah, dari grafik di atas terlihat satu pos yang paling signifikan terhadap total aset yang dimiliki Bali, yaitu aset tetap. Di tahun 2019, aset tetap menyumbang sebesar 87%. Aset tetap ini sebagai besar digunakan oleh Bali untuk kegiatan usaha perusahaan. Pendapatan dari sewa aset tetap ini adalah sebesar 464 miliar pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu 617 miliar. Nah, untuk pos persediaan terdiri dari perangkat transmisi, perangkat optical network, terminal, sarana penunjang, menara, dan lain-lain. Di tahun 2019, persediaan yang jumlahnya signifikan berupa persediaan perangkat transmisi 49,28%. Sementara untuk perangkat optical network, terminal, dan sarana penunjang, menara masing-masing berkisar di angka 40,05% dan 10,04%. Oke, untuk grafik selanjutnya, fluktuasi arus kas terjadi selama 4 tahun. Dari tahun ke tahun, Bali selalu banyak menggunakan kasnya di aktivitas investasi. Hal ini terjadi karena kegiatan usaha Bali memang banyak menggunakan aset tetap yang merupakan bagian dari aktivitas investasi. Selama tahun 2016 sampai 2018, Bali selalu memperoleh lebih banyak kas dan aktivitas pendanaan daripada aktivitas operasi. Namun pada tahun 2019, perolehan kas dari aktivitas operasi lebih banyak dari aktivitas pendanaan. Hal ini terjadi karena setiap tahun penerimaan kas dari pelanggan selalu meningkat. Dua ukuran tambahan atas arus kas Bali disajikan dalam lampiran 9. Rasio kecukupan arus kas memberikan gambaran atas kemampuan Bali menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk mendanai pengeluaran modal. Rasio arus kas Bali selama 4 tahun sebesar 0,496, menandakan bahwa dana yang dihasilkan dari operasi tidak cukup untuk membiayai pengeluaran modal. Ini berarti perusahaan masih perlu bantuan pendanaan dari eksternal. Ukuran yang kedua yaitu rasio reinvestasi. Kas yang menggambarkan jumlah kas yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mengganti dan menambah aset. Rasio reinvestasi kas Bali adalah 0,096 selama 4 tahun. Oke. Analisis likuiditas jangka pendek. Beberapa ukuran likuiditas jangka pendek untuk 3 tahun terakhir dan market leader untuk tahun 2019 disajikan dalam lampiran 10. Rasio lancar Bali selama 3 tahun mengalami penurunan dan selalu di bawah 1. Rasio di bawah 1 menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi utang lancarnya dengan aktiva lancarnya. Begitu juga dengan rasio cepatnya yang juga menurun selama 3 tahun dan menunjukkan angka di bawah 1, yang berarti perusahaan tidak mampu melunasi utang jangka pendeknya dengan kas dan piutang yang dimiliki. Meskipun begitu, perputaran piutang selalu mengalami kenaikan selama 3 tahun dan menyentuh angka lebih dari 3.
Hal ini bahkan lebih baik daripada TOWR sebagai market leader yang hanya menyentuh angka 1. Perputaran persediaan mengalami penurunan selama 3 tahun, namun masih dalam angka yang aman, tidak dikurangi dari 1. Next. Analisis pemanfaatan aset. Rasio ini dihitung berdasarkan nilai pada akhir tahun di lampiran 17. Gitu Perputaran kas. Ini ada kita bisa lihat struktur modal Bali dari tahun 2016 menuju 2019. Hal ini dapat dilihat dari penurunan debt to equity ratio atau DER dari tahun 2016 ke 2017. DER dengan angka di angka 1 mengidentifikasikan bahwa perusahaan memiliki utang atau kewajiban yang lebih besar dari ekuitas yang dimilikinya. Dalam melihat DER ini, jika total utangnya lebih besar daripada ekuitas, maka kita harus lebih lanjut apakah utang lancar atau utang tidak lancar yang lebih besar. Dari analisis rasio utang lancar dan utang tidak lancar terhadap total utang lancar tahun 2016 sampai 2019 selalu lebih kecil dari utang tidak lancar. Hal ini berarti jika angka rasio lancar suatu perusahaan kurang dari 1, maka perusahaan tersebut dikatakan memiliki kemampuan yang buruk dalam melunasi kewajibannya. Namun perlu diperhatikan juga, jika perusahaan memiliki rasio lancar lebih dari 3, bukan berarti perusahaan tersebut dalam keadaan keuangan yang baik. Bisa jadi perusahaan tersebut tidak mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal, tidak memanfaatkan aktiva lancarnya secara efisien, dan tidak mengelola modalnya dengan baik. Dan Bali ini, utang lancar lebih kecil di tiap tahunnya sebesar 18,1 di tahun 2016, 20,45% di tahun 2017, 15,02% di tahun 2018, dan 26,32% di tahun 2019. Dibandingkan dengan market leader, rasio DER Bali sebesar 45,77% di tahun 2019 masih berada di atas DER market leader sebesar 0,01%. Analisis solvabilitas dapat kita lihat dari times interest ratio. Rasio ini menjelaskan perbandingan antara laba bersih sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga, dan merupakan rasio mencerminkan besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Next. Sabta. Ini kita bisa lihat di sini jumlah ekuitasnya lebih kecil dibanding jumlah liabilitasnya. Jumlah ekuitasnya sebesar 45,77%, jumlah liabilitas jangka panjangnya sebesar 27,91%, dan jumlah liabilitas jangka pendeknya sebesar 26,32%. Next. Masih lo, Yan? Iya, sabar. Selanjutnya ada analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Next. Berdasarkan grafik tersebut, kita lihat bahwa ROA pada Bali menempati grafik berdasarkan grafik tersebut, kita bisa lihat pada Bali ini yang tertinggi adalah Rotle, menempati grafik tertinggi pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2018, selanjutnya 2017, dan yang terakhir, yang terkecil adalah 2019. Next.
Di sini kita bisa lihat RNOA-nya dan spread-nya yang lebih tinggi itu di PT Chen. Di mana RNOA dan spread Chen ini justru memiliki grafik tinggi di tahun 2019. Sementara itu, ROA justru mengalami penurunan drastis dibanding grafik sebelumnya yang merupakan RNOA. ROA Bali di tiap tahunnya terhitung dari 2017 sampai 2019 mengalami penurunan secara berturut-turut. Dari tahun 2017 sebesar 2,54% dan tahun 2018 sebesar 1,46% dan pada tahun 2019 sebesar 1,11%. Dibandingkan dengan perusahaan tower yang sebagai market leader, justru ROA tower lebih tinggi grafiknya yaitu sebesar 8,51%. Komponen utama RNOA terdiri dari NOPAT dan NOA. Perubahan yang terdiri dari kedua komponen tersebut akan memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya RNOA. Next. Analisis pemanfaatan aset. Rasio ini dihitung berdasarkan nilai pada akhir tahun di lampiran 17. Perputaran kas mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2017. Namun kembali meningkat pada tahun 2018 dan 2019 dan lebih baik daripada TOWR sebagai market leader. Perputaran piutang sempat mengalami peningkatan pada 2017, tapi setelah itu menurun pada 2018 lalu, kemudian meningkat lagi pada 2019. Perputaran persediaan sempat sangat tinggi, bahkan menyentuh, namun kondisi ini terjadi karena jumlah persediaan yang dimiliki saat 2016 masih sedikit. Perputaran modal kerja menurun dari 2016 sampai 2018, mulai membaik pada tahun 2019, tetapi tetap negatif. Hal ini terjadi karena liabilitas perusahaan lebih besar daripada aset perusahaan. Perputaran aset tetap dan perputaran aset dapat dibilang namun tidak efektif karena di bawah 1. Perputaran utang jangka pendek perusahaan masih belum efektif dan lebih buruk jika dibandingkan dengan perputaran utang TOWR sebagai market leader. Next. Analisis perputaran persediaan. Dalam menganalisis perputaran persediaan, kami menggunakan analisis perputaran persediaan sebagaimana lampiran 4. Jumlah persediaan yang dimiliki oleh Bali memiliki tren yang selalu meningkat setiap tahunnya sebagaimana digambarkan oleh grafik di bawah ini. Untuk tahun 2019, persediaan Bali yang siap untuk dijual didominasi oleh perangkat transmisi. Selain dijual, persediaan juga bisa digunakan untuk dijadikan jaminan pinjaman. Bali menjadikan seluruh persediaan perangkat optical network terminal sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman PT Bank Narmas Tbk. Rasio perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang dagang yang dijual dengan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode berjalan. Rasio perputaran persediaan Bali dari tahun ke tahun terus menurun. Rasio perputaran persediaan Bali di tahun 2019 hanya sebesar 6,781, padahal di tahun sebelumnya adalah 9,217. Hal ini memberikan arti bahwa Bali kurang efisien dan efektif dalam mengelola persediaannya. Analisis kinerja dan profitabilitas operasi. Rasio profit margin dihitung berdasarkan presentasi gross profit, EBIT, dan net income terhadap penjualan. Ada di lampiran 18. Bali mengalami perubahan profit yang tidak terlalu fluktuatif. Jika dilihat dari GPM Bali hanya 54,22%, yang berarti tidak lebih baik daripada GPM TOWR
yaitu sebesar 71,99%. Sebagai market leader, ini juga berarti bahwa Bali tidak dapat memanfaatkan faktor-faktor produksinya dengan efisien. Selanjutnya, OPM Bali berjumlah 45%. Nilai ini juga lebih rendah daripada OPM TOWR yang bernilai 60,85%. Ini berarti Bali tidak dapat mengelola beban operasinya secara efisien. NPM Bali pun juga lebih kecil daripada NPM TOWR, yang berarti bahwa Bali tidak bisa mengelola beban keuangannya secara efisien. Persentase aset tetap terhadap akumulasi penyusutan terdapat di lampiran 19 menunjukkan apakah perusahaan dapat memperoleh cukup kas untuk menambah asetnya atau mengganti aset yang usang. Rasio ini diperoleh dari membandingkan akumulasi penyusutan dengan nilai aset tetap tanpa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Rasio milik Bali meningkat setiap tahunnya. Next. Analisis DuPont. Lampiran 23 menyajikan analisis DuPont Bali untuk tahun 2016 sampai 2019 dan perbandingan dengan perusahaan dalam industri yang sama untuk tahun 2019. ROE Bali dari tahun ke tahun fluktuatif. Apabila dirinci ke dalam tiga faktor, terlihat bahwa NPM dan finansial leverage juga berubah fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Bali mampu menggunakan tambahan utangnya untuk menciptakan tambahan keuntungan. Apabila dirinci dalam 5 faktor, terlihat bahwa EBIT margin mengalami penurunan mulai dari 2017 yang menunjukkan bahwa kegiatan operasional Bali belum dapat berjalan dengan efisien. Interest burden mengalami perubahan yang tidak signifikan. Ini berarti perusahaan dapat mengatur utangnya dengan baik sehingga dapat meminimalkan beban bunga. Tahun 2019, Bali hanya mendapatkan ROE sebesar 2,42%. Jumlah ini lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya, bahkan sangat jauh jika dibandingkan oleh ROE TOWR sebagai market leader yang bernilai 26,86%. Next. EBIT margin Bali menunjukkan 0,098 yang jika dihubungkan dengan interest burden Bali. Bali menunjukkan bahwa perusahaan menanggung beban yang lebih besar dari perusahaan lain. Next. Peramalan. Lampiran 21 menyajikan laporan laba rugi historis Bali tahun 2016 sampai 2019 serta ramalan untuk tahun 2020. Proses peramalan dimulai dengan harapan atas tingkat pendapatan usaha. Untuk ramalan tahun 2020, melihat pertumbuhan penjualan tahun lalu, perusahaan memperkirakan target pendapatan tumbuh sekitar 31,90%. Margin laba kotor Bali terus menurun tiap tahunnya. Meskipun penjualan selalu meningkat tiap tahunnya, namun BPP juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Beban usaha juga terus meningkat tiap tahunnya. Seiring dengan bertambahnya proyek yang dikerjakan, Bali masih akan melakukan promosi seperti yang dilakukannya selama ini, sehingga beban usaha akan berkisar 7,25% dari perkiraan pendapatan usaha pada tahun 2020. Dengan perkiraan beban pajak akan diperoleh perkiraan pajak tahun 2020 akan sama dengan tahun 2019, yaitu sebesar 25% dari laba sebelum pajak. Akan diperoleh perkiraan laba bersih tahun 2020 sebesar
116 miliar atau mengalami kenaikan dari laba bersih tahun 2019. Next. Lampiran 22 menyajikan neraca historis Bali tahun 2016 sampai 2019 serta ramalan untuk tahun 2020. Piutang usaha, persediaan utang usaha, serta biaya yang masih harus dibayar diproyeksikan dengan menggunakan tingkat perputaran tahun 2019 dan menggunakan proyeksi penjualan dan BPP 2020. Ini ada market capitalization perusahaan konstruksi dan bangunan tahun 2019. Berdasarkan besaran nilai kapitalisasi pasar pada tahun 2019, tercatat 13 pengembang yang menjadi penguasa pasar Menara Telekomunikasi Indonesia, seperti terlihat pada grafik ini. Berdasarkan data pada grafik ini dapat dilihat bahwa PT Sarana Menara Nusantara merupakan perusahaan konstruksi non-bangunan dengan market capitalization di antara pengembang yang lain itu tertinggi. Hal tersebut menempatkan LR sebagai perusahaan konstruksi non-bangunan dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 24,91%. Untuk PT Bali Towerindo Sentra sendiri itu menempatkan namanya dalam urutan ke-8 dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 2,38% atau hanya 10% jika dibandingkan dengan PT Sarana Menara Telekomunikasi. Next. Selanjutnya ada harga saham PT Bali tahun 2019. Di sini harga saham pada bulan Januari sebesar 1.465, bulan Februari sebesar 1345, bulan Maret sebesar 1.450, bulan April sebesar 1.500, bulan Mei sebesar 1.780, bulan Juni sebesar 1.670, bulan Juli sebesar 1.710, bulan Agustus sebesar 1.670, September sebesar 1.425, Oktober sebesar 1.395, November sebesar 1.355, dan pada bulan Desember sebesar 1.090. Dari data pada grafik di atas dapat dikatakan bahwa pergerakan saham PT Bali ini untuk tahun 2019 mengalami fluktuasi dari awal tahun hingga akhir tahun 2019. Next. Sini ada pergerakan saham konstruksi non bangunan tahun 2016 hingga 2019. Berdasarkan grafik ini dapat dilihat bahwa perkembangan harga saham PT Bali selama 4 tahun terakhir cenderung cukup stabil, walaupun pada akhir tahun 2019 mengalami penurunan. Untuk perusahaan konstruksi non-bangunan lainnya seperti IBST, itu menunjukkan grafik yang cukup positif, kemudian anjlok pada akhir tahun 2019. Dan untuk PT Sen ini menunjukkan grafik yang rendah di antara yang lain. Sedangkan untuk TWR sebagai market leader mengalami peningkatan pada awal tahun 2019. Next. Kemudian sini ada analisis Altman Z-Score PT Bali untuk tahun 2016 hingga 2019. Formula Z-Score yang digunakan ini adalah modifikasi untuk perusahaan non-manufaktur yang mengabaikan aset turnover. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan bias karena nilai aset turnover industri non-manufaktur secara normal jauh lebih besar. Di sini bisa kita lihat pada grafik
bahwa perhitungan Z-score PT Bali ini mengalami fluktuasi sejak tahun 2016. Z-score terendah Bali ini diperoleh pada tahun 2019 sebesar 0,443 dan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,251. Hasil perhitungan Z-score Bali ini untuk tahun 2016-2019 menunjukkan angka di bawah indikator yang seharusnya, yaitu berada di bawah 2,600. Maka kan bahwa perusahaan Bali ini dianggap tidak aman. Hal ini itu dikarenakan angka pada current liability lebih besar kan current asetnya. Hasil perhitungan likuiditas yang berarti perusahaan tidak mampu untuk melunasi utang-utang yang segera harus dibayar menggunakan aset lancarnya. Telusuri faktor penyusunnya, besar aset liquid tidak stabil karena pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan dan pada tahun 2019 kembali meningkat. Untuk perhitungan profitabilitas atau T3 ini menunjukkan angka yang semakin baik tanpa memandang besarnya utang. Namun jika melihat leverage-nya, terlihat utang PT Bali ini semakin besar. Utang yang terlampau besar itu akan berbahaya bagi kelangsungan perusahaan. Walaupun Z-score ini secara umum cukup bagus dalam melindungi kita dari berinvestasi pada perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan, tapi kita itu harus juga pandai-pandai menafsirkan nilainya, apakah relevan dengan kondisi di mana perusahaan berada. Selanjutnya saya kembalikan kepada Sabta. Sekian presentasi kelompok kami pada hari ini. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya silakan bawa pulang. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.